Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang nisfu Sya'ban. Sebetulnya sudah banyak nisfu Sya'ban ini dibahas oleh channel-channel YouTube ataupun media-media yang lain tentang nisfu Sya'ban. Malam yang utama nisfu Sya'ban ini disebut malam yang utama dikarenakan dalam setahun cuma satu kali, di mana malam nisfu Sya'ban ini adalah malam dikabulkannya doa, malam diampuninya semua dosa. Makanya perbanyak zikir, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, kemudian mendoakan orang tua dan lain-lain gitu kan. Nah, misalnya punya saudara atau orang tua yang sudah meninggal, dicatat almarhumah siapa saja, dikirimi Fatihah terus didoakan. Ya, jadi dalam nisfu Sya'ban ini adalah merupakan malam yang sangat utama dan sudah banyak dibahas tentang keutamaan-keutamaannya oleh channel-channel yang lain. Tapi dalam video ini saya akan memberikan satu sharing pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat dan juga untuk siapa saja, niatnya juga ibadah kan, gitu kan. Nah, di sini ada rahasia makom ijabah yang bisa dipanjatkan doa siapapun ya, sobat-sobat punya hajat apa, punya keinginan apa, cita-cita apa, atau punya kehendak apa, diniatkan tentunya yang baik ya, doanya tentunya yang baik. Hajat yang selama ini belum terkabul coba dipanjatkan dalam momen nisfu Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini. Nah, ini rahasianya yang saya berikan, tapi terus terang saja ini tidak ada di channel lain ya, mungkin tidak ada di channel lain, cuma di sini, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi mau ditiru oleh sobat-sobat monggo silahkan, saya ikhlas, tidak pun misalnya tidak apa-apa, tapi ini saya memberikan sharing saja, siapa tahu bermanfaat untuk sobat-sobat. Jadi di malam nisfu Sya'ban tersebut biasanya kan kita di masjid-masjid ada acara ya, pada maghrib, pada isya. Nah, itu secara umum ada dalam bentuk pengajian, tausiah, atau misalnya kita zikir bersama, atau misalnya kita melakukan pengajian bersama, biasanya sudah dibimbing oleh ustadz atau kiai ya. Nah, jadi kita manut kalau pada maghrib, pada isya, di acara-acara di masjid ya kita manut. Tapi kalau seandainya kita punya hajat tersendiri, kita panjatkan secara tersendiri. Caranya bagaimana? Nah, sobat-sobat bangun jam 12 malam. Atau lebih bagus sebelumnya ya, 10 menit sebelumnya. Jadi sobat-sobat mandi dulu. Ini mandinya bukan mandi apa-apa, tapi mandi supaya bersih saja. Terus wudhu. Terus mulai lakukan jam 12 atau jam 00, sobat-sobat lakukan sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, kemudian sholat tasbih 4 rakaat, tapi 2 rakaat 2 rakaat. Jadi sholat tasbihnya 4 rakaat, tapi 2 rakaat 2 rakaat. Nah, itu kurang lebih sekitar 35 menitan lah. Atau mungkin bisa 40 menit, atau mungkin 30 menit. Jadi kalau mulai misalnya jam 00, itu kurang lebih jam 12 ya, itu yang jam 12 malam, itu paling setengah 1 nyampe gitu kan, beres. Nah, sebelum sobat-sobat berdoa, setelah beres sholat ya semuanya, sebelum sobat-sobat berdoa, lakukan dulu zikir, istighfar, sholawat, atau apa saja zikirnya boleh, tidak ada batasan. Tunggu sampai jam 00.45. Nah, tunggu sampai jam 00.45. Nah, kalau sudah nyampe jam 00.45, nah disitulah sobat-sobat berdoa kepada Allah. Nah, jadi sebelumnya kalau misalnya seberesnya sholat, ada waktu sampai jam 00.45, lakukan aja zikir atau apa, daripada diam gitu. Jadi dengan zikir ini membantu, mudah-mudahan doanya lebih dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah nyampe jam 00.45, sobat-sobat berdoa, langsung memohon kepada Allah. Doanya apa? Tidak ada batasan. Doanya itu sesuai dengan apa yang menjadi hajatnya sobat-sobat. Nah, untuk malam nisfu Sya'ban ini kita banyak beramal dengan zikir, sholat sunnah dan lain-lain, itu sebetulnya bebas. Bisa jam 9 malam, bisa pada sholat maghrib, pada isya, itu bebas sebetulnya, tidak ada aturan-aturan jam sekian,
Cuma ya saya memberikan ini dalam video ini merupakan sharing dari saya berdasarkan pengalaman saya. Insya Allah karena jam 00.45 itu ada karomah-karomah apa gitulah. Gitu. Saya juga berbeda gitu antara jam 2 subuh, jam 3 subuh, jam 4 atau jam 11 malam berbeda halnya dengan jam 00.45 gitu. Dan saya sudah sering mendapatkan keajaiban dan dalam nisfu Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban, karena saya juga dari kecil ya ngikut nisfu Sya'ban tuh, cuma kalau dulu saya ngikut ulama, manut-manut ustadz kan gitu kan, udah besar kan punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya hajat, nah itu dipanjatkan jam 00.45. Insya Allah lah, gak ada apalah gitu. Saya tidak bisa menyebutkan karena masing-masing orang tuh berbeda. Saya takutnya begini, saya menyebutkan yang terjadi kepada saya. Nah, belum tentu juga kan terjadi kepada sobat-sobat. Cuma kan ini ikhtiar. Walau bagaimanapun, sebesar apapun keinginan kita, hajat kita tetap yang menentukan adalah Gusti Allah. Kan gitu. Hajat kita itu cuma dipanjatkan saja kepada Gusti Allah yang menentukan dikabul atau tidaknya Gusti Allah. Dan tiap orang itu pasti berbeda-beda. Kita cuma berusaha lah berikhtiar kan gitu dengan tulus ikhlas berniat ibadah, jangan ada istilah deal-dealan gitu kan, wah kalau nggak diijabah ya untuk apa. Nah jangan begitu gitu, kita niatnya tulus aja ikhlas, insya Allah kalau kita tulus ikhlas Allah juga maha tahu kan gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Nah bagi yang sobat-sobat yang belum tahu sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, insya Allah nanti saya akan berikan linknya di kolom deskripsi atau di kolom komentar tentang sholat hajat, sholat tobat, dan sholat tasbih ini, gitu kan? Supaya tahu tata cara sholat tasbihnya seperti apa. Kalau yang belum tahu ya, nah itu nanti tinggal diklik. Setelah nonton video ini, terus diklik nanti tata cara untuk sholat tobat, sholat tasbih, sholat hajat, kan gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi info yang berharga buat sobat-sobat semuanya. Terima kasih. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan juga di share videonya siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.